Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita melanjutkan PA Kitab Amsal. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, berilah agar hati kami terbuka, mata pendengaran seluruh hidup kami, sehingga hikmat Tuhan dapat kami terima, resapi, simpan, dan amalkan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi dan mengurapi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kata pengantar Jumat yang lalu, kita telah membahas panjang dan lebar bagaimana kumpulan yang ada di dalam kitab Amsal. Nah, setelah kita melihat keseluruhannya, maka sekarang kita akan melihat bagaimana Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7 menjadi pembuka baik untuk pasal 1, namun juga sebagai pengantar seluruh kitab Amsal. Nah, kita akan bersama-sama melihat nanti bagaimana ayat demi ayat merupakan satu jalinan yang kita melihat di mana unsur paralelisme digunakan, dan juga bagaimana kita melihat bahwa kumpulan Amsal ini digunakan oleh penyusun untuk menyampaikan berbagai petuah, peribahasa, perumpamaan, bahkan teka-teki. Ini untuk memberikan pelajaran hikmat. Hikmat bukan saja kepada orang muda, orang yang belum berpengalaman, namun bagi orang yang sudah berhikmat, yang sudah bijaksana, diberikan peluang untuk lebih mendalami hikmat, sehingga lebih mendapat kebijaksanaan, sehingga kita melihat bahwa tujuan kitab Amsal ini sungguh-sungguh luar biasa. Nah, karena itu, marilah sekarang kita akan mulai melihat dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 1, kita akan selalu membandingkan bagaimana terjemahan baru yang lebih menekankan pada bentuk, terjemahan yang formal, dan BIMKA, Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, dalam membandingkan itu kita akan bisa melihat bentuk dalam bahasa aslinya, dan melalui BIMKA kita dapat memahami maknanya sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, kita telah mengatakan bahwa pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7 merupakan pengantar baik untuk pasal 1 maupun seluruh buku. Nah, judulnya di dalam bahasa Ibrani telah saya sampaikan minggu yang lalu, Mashal. Nah, di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bentuk jamak, the Proverbs. Ya. Mengapa bentuk jamak? Karena memang di dalam bahasa Ibraninya juga bentuk jamak. Ya, Mashal, bentuk jamaknya adalah Mishalim. Nah, di sini kita melihat bahwa Misle Shalomo bin David Melek Yisrael. Itu bunyi ayat 1 di dalam bahasa Ibraninya. Secara bentuk diterjemahkan Amsal-Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Jadi kita melihat bentuknya jamak, Amsal-Amsal. BIMKA, inilah petuah-petuah dari Salomo
putra Daud, Raja Israel. Nah, kalau Amsal-Amsal Salomo itu TB, petuah-petuah dari Salomo itu Bimka, bagaimana kita harus memahaminya? Karena banyak orang beranggapan, oh ini berarti semua digubah, atau dikarang, atau disusun, atau ditulis oleh Salomo. Apakah begitu? Kita telah melihat di dalam Amsal sendiri bahwa bukan hanya dihubungkan dengan nama Salomo. Ada juga nama Agur, yaitu dalam Amsal 30 ayat 1. Juga Lemuel, yaitu dalam Amsal pasal 31 ayat 1. Dan juga di dalam pasal 25 ayat 1 ada kumpulan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda yang bertugas kurang lebih 200 tahun setelah Raja Salomo mangkat. Dan juga kalau kita melihat di pasal 22 ayat 17 dan 24 ayat 23, ada kumpulan orang-orang yang disebut orang-orang bijak. Jadi, apakah Salomo menulis buku ini? Atau Salomo yang memiliki buku ini? Ataukah Salomo yang mendiktekan isi buku ini? Sebenarnya, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, seperti dahulu waktu kita membahas kitab Mazmur, kalau disebut Mazmur Daud, ya, di dalam kumpulan buku Mazmur, itu bukan berarti selalu dikarang oleh Daud. Buku Amsal pun maknanya bukan seluruhnya disusun oleh Salomo. Namun Salomo dipandang sebagai mata air rohani kumpulan hikmat dalam buku Amsal. Dan juga dapat berarti bahwa buku Amsal ini didedikasikan kepada Salomo. Seperti Mazmur Daud juga dapat bermakna didedikasikan, dipersembahkan kepada. Dengan kata lain, buku Amsal merupakan warisan Salomo putra Daud yang kepadanya Allah memberi hikmat dan janji-janji perjanjiannya. Bahwa buku ini diberikan roh hikmat yang sama yang menggerakkan Raja Salomo. Nah, nama Salomo di dalam terjemahan baru dan Bimka, ini kalau melihat terjemahan lama yang diterjemahkan oleh Hillebrandus Cornelius Klinkert, dicetak pada tahun 1879, menggunakan nama Sulaiman. Ini masih ada di dalam terjemahan lama walaupun sudah tidak dicetak lagi. Ayat 1 berbunyi begini dalam terjemahan lama, bahwa inilah Amsal Sulaiman bin Daud Raja Israel. Bin Daud digunakan baik dalam terjemahan lama maupun terjemahan baru, namun nanti akan diperbaiki dalam edisi kedua. Karena apa? Bin ini memang merepresentasikan bahasa Timur Tengah. Karena bahasa Ibraninya Ben David. Ya, bin Daud itu dari kata Ibrani Ben David. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja memang menampilkan Salomo sebagai seorang yang paling bijaksana di seluruh bumi. Misalnya 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 31. Dan kebijaksanaannya ini datang sebagai pemberian Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 dan pasal 4. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32 dikatakan Salomo dikatakan menulis 3.000 Amsal. Nah, Amsal dapat merujuk sebagai genre atau jenis atau ragam sastra seperti perumpamaan, lagu ejekan, lagu sindiran. Dan yang terpenting diantaranya adalah instruksi atau didikan, yaitu dalam pasal 1 sampai dengan 9.
Juga ada nasihat atau petuah, khususnya di dalam pasal 22 sampai dengan 23 dan 24. Dan juga ada ucapan-ucapan, khususnya di pasal 10 sampai dengan 22, pasal 25 sampai dengan 29. Nah, setelah kita membahas ayat 1, sekarang mari kita melihat ayat 2 sampai dengan 6. Karena ayat 2 sampai dengan 6 ini berhubungan dan mengungkapkan tujuan buku serta sasarannya, pembacanya siapa. Nah, dalam serangkaian klausa tujuan, memang ada interupsi di pasal 1 ayat 5, ini ditautkan oleh penyusun buku Amsal ke ayat di dalam pasal 9 ayat 9. Penulis mengumpulkan istilah-istilah hikmat yang merupakan istilah kunci yang diulang-ulang di seluruh buku, yaitu kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, konsep dasar yang disampaikan oleh istilah-istilah ini selalu hadir dalam petuah-petuah yang berbentuk gambaran maupun tindakan. Walau istilah tersebut tidak secara eksplisit disebut, berarti tidak tersirat namun tersurat. Dan istilah-istilah kunci ini, ya, istilah-istilah kunci ini digunakan oleh penyusun terakhir Amsal untuk menghubungkan buku hikmat ini dengan konsep-konsep kunci di dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan dalam tulisan-tulisan lainnya seperti Mazmur. Nah, 3 bagian inilah yang merupakan bagian utama dari Alkitab Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya disebut Torah, Nevi'im, dan Ketubim, yaitu Taurat, para nabi, dan tulisan-tulisan. Nah, sekarang kita melihat contohnya di dalam Mazmur 99 ayat 4. Di dalam Mazmur 99 ayat 4, dinyatakan bahwa Tuhan telah menegakkan keadilan dan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam Yakub. Dan ini ada juga di dalam pasal 1, 25, 34, 37, 111, dan 112, bahkan 119. Dan juga di dalam Mazmur 72 yang disebut sebagai dari Salomo. Nah, kalau kita melihat untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, itu ayat 2 di dalam TB, Bimka mengatakan tujuannya ialah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi bijaksana dan tahu tata tertib hidup, serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam. Hikmat dalam TB atau bijaksana dalam Bimka, ini kata Ibrani yang digunakan adalah chokhmah. Dari kata itulah kita mendapat bahasa Indonesia hikmat. Nah, istilah kunci dalam Amsal ini dihubungkan dengan kata didikan dalam TB atau tata tertib hidup di dalam Bimka. Nah, di sini maksudnya adalah ini adalah salah satu kata kunci di dalam teks Ibraninya untuk buku Amsal. Dan ini merujuk pada instruksi atau disiplin yang harus diberikan oleh manusia atau oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat mereka yang mengikuti didikan yang diberikan akan menemukan hikmat dan mendapat hidup. Itu ayat 3. Tetapi orang bodoh dan orang fasik, orang jahat, membenci didikan, membenci disiplin, dan mereka harus membayar harganya. Karena mereka tidak memahami.
tidak mengerti. Nah, mengapa didikan ini penting? Karena untuk itulah mereka dapat memahami atau mengerti. Nah, ini mengacu pada pemahaman atau penegasan dan juga merupakan salah satu istilah kunci dalam Amsal. Nah, di dalam ayat 3 selanjutnya, tadi itu masih kelanjutan. Kalau kita perhatikan ayat 2 dan ayat 3 ini masih bersambung. Dalam TB ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ingat 3 kata kunci tadi, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 3 dalam Bimka, petuah-petuah ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Nah, dengan kata lain, ayat 3 menunjukkan orang yang berwawasan luas, orang yang bertindak bijaksana, atau bijaksana, itu akan bekerja keras dan menahan diri dalam berbicara. Artinya, tidak sembarangan, tidak serampangan, bukan asal ngomong. Dan mereka akan mendapat kasih sayang orang lain. Siapa yang tidak akan sayang kalau yang dikatakan berhikmat, tidak menyakiti hati orang, tetapi penuh dengan kebijaksanaan. Dan mereka akan mencari Tuhan dan menemukan berkat Tuhan. Dengan kata lain, kebenaran, keadilan, kesetaraan, ini adalah hal-hal yang menunjukkan orang yang melaksanakan mempunyai hikmat. Amsal menguraikan aspek moral dari kebijaksanaan dan hubungannya dengan kebenaran, keadilan, dan kesetaraan. Orang-orang bijak berjalan di jalan kebenaran dan keadilan. Kebijaksanaan memungkinkan orang untuk memahami berbagai kualitas. Nah, bagaimana dapat memahami kualitas ini? Kalau dia bijaksana. Itulah sebabnya di ayat 4 yang masih merupakan kelanjutannya, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat 4 di dalam Bimka, orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam. Dan seorang muda diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Orang sederhana yang dimaksud di dalam ayat 4, ini adalah mengacu pada orang yang naif, yang mudah tertipu, dan dapat menjadi korban pencobaan karena memang tidak tahu atau memang lupa. Nah, pengetahuan apa yang dapat menghindarkan mereka mudah tertipu, naif, mudah jadi korban? Nah, di sini pengetahuan yang dimaksud adalah mirip dengan kata dasarnya dalam bahasa Ibrani, mirip dengan kata hikmat. Pengetahuan dan hikmat itu hampir mempunyai komponen makna yang serupa. Keduanya berasal dari Allah. Dan keduanya dapat dipelajari melalui instruksi atau disiplin. Pengetahuan dan hikmat. Nah, orang yang berpengetahuan menunjukkan pengendalian diri. Dan karena itu, sukses hidupnya. Kalau orang dapat mengendalikan diri, tidak cepat emosi, tidak cepat
terpancing. Itu berbeda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh, ini memang adalah konotasinya dapat positif, dapat negatif. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang menggambarkan bahwa secara kenyataan dia tidak dapat menjadi orang yang bijaksana. Ada hikmat, ditolak. Ada kebijaksanaan, tidak diterima. Dengan kata lain, dalam Amsal sering ini digunakan dalam konteks memiliki pemahaman untuk membedakan situasi. Dengan demikian dapat membuat keputusan yang benar dan membedakannya dari keputusan yang salah. Nah, orang muda yang dimaksud di sini, di dalam bahasa Ibraninya digunakan kata na'ar, menunjukkan seorang pemuda, seorang anak, dengan kata lain umurnya itu bisa mencapai mulai dari anak sampai pemuda. Orang seperti ini mungkin bertindak bodoh, tetapi belum tentu bodoh. Jadi, mungkin kelihatannya tindakannya bodoh, tapi belum tentu bodoh. Sebaliknya, anak muda yang tidak memiliki akal membutuhkan instruksi dan disiplin agar hidup orang bodoh itu dapat dicegah. Agar tidak bodohnya yang terus dikembangkan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Ayat 5 yang tadi dikatakan menginterupsi, ya. Bagaimana kata ayat 5? Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, di dalam Bimka, dengan petuah-petuah ini orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya, dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, belajar adalah kemampuan untuk menambah pengetahuan dengan cara apa? Dengan mendengarkan petunjuk. Dan ini ciri orang bijak, kalau diberi petunjuk diterima, tidak ditolak. Bandingkan ya, berbeda dengan kalau kita melihat pada orang yang strateginya menavigasi hidupnya dengan cara baik atau jahat. Dia bisa membedakan. Nah, Amsal menjanjikan bahwa orang yang cerdas dapat mempelajari dengan membaca buku. Perhatikan ini. Orang yang cerdas dapat mempelajari hikmat dengan membaca buku. Jadi itulah sebabnya di ayat 6 kita membaca untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Apa tujuannya dicamkan? Agar waktu membaca mengerti dan mendapatkan hikmat kebijaksanaan dalam Bimka. Dengan demikian mereka dapat menyelami arti yang tersembunyi di dalam petuah dan memahami ucapan-ucapan orang bijaksana serta masalah-masalah yang diajukan oleh mereka. Berarti keterbukaan itu penting sekali, baik orang muda maupun orang yang sudah bijaksana. Nah, di sini kita melihat seperti yang sudah saya katakan berulang kali, bahwa ayat 6 menunjukkan tujuan buku ini untuk penguasaan pada bahasa, pola pikir orang bijak. Melalui studi buku, seseorang memperoleh pemahaman tentang kata-kata yang diungkapkan dalam buku itu. Nah, ada 4 jenis ajaran yang harus dipahami.
Ini menurut penyusun Amsal. 1, peribahasa, masyal. Yang kedua, perumpamaan atau perkataan yang dapat berupa ejekan atau sindiran. Dan juga ada kata-kata bijak atau ucapan hikmat yang secara umum ini dapat disampaikan. Dan juga satu lagi, teka-teki. Ini perkataan yang harus ditafsir karena bisa mempunyai makna ganda. Nah, harus dipilih mana yang dimaksudkan. Dan ini membutuhkan interpretasi. Harus diterjemahkan, harus dipahami. Nah, itulah sebabnya ayat 7 sekarang kita lihat. Ayat 7 yang menjadi kunci. Ya. Dalam Bimka disebut, untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hikmat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Dari sini kita melihat ayat 7 merupakan kesimpulannya. Mengapa ada orang diberikan pelajaran didikan mau, ada yang menolak. Moto buku ini, buku Amsal ini, dan tema teologisnya, ini ada di dalam ayat 7. Bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Dengan kata lain, di sini Tuhan dan manusia, kebijaksanaan dan kebodohan, pengetahuan dan disiplin yang lahir dari desakan orang tua, semuanya ini terkait dalam 8 kata Ibrani dalam ayat 7. Jadi di dalam bahasa Ibrani hanya ada 8 kata di dalam ayat 7 ini. Intinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh meremehkan hikmat, meremehkan disiplin. Orang bodoh itu angkuh, bahkan menolak pengajaran hikmat karena mereka merasa sudah pede, sudah percaya diri, bahwa mereka merasa sudah bijaksana. Kalau ada orang yang sudah merasa bijaksana, mau diajar bagaimanapun susah. Karena semuanya ditutup. Mau diisi pun nggak boleh. Maka takut akan Tuhan itu apa sih artinya? Ini yang paling penting. Takut akan Tuhan berarti membenci kejahatan. Dan kalau ada kejahatan harus berbalik diri. Jangan diterjang. Putar haluan. Di dalam Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan 14 menunjukkan hubungan antara Allah dan manusia. Ilahi dan yang diciptakan. Dari sisi ilahi, Tuhan melindungi dan menyediakan bagi mereka yang takut kepada Tuhan. Dari sisi manusia, mereka yang takut kepada Tuhan akan mengejar kebaikan moral dan menjauhi dari kejahatan. Dan hal ini pada gilirannya akan menghasilkan orang dapat menikmati hidup. Jadi singkatnya, kalau ada kejahatan, kita harus putar. Ditentang. Maka takut akan Tuhan itu bukan hanya ibadah. Bukan hanya ikut rajin berbakti. Tetapi adalah agama, religi yang harus dinyatakan dalam hidup sehari-hari yang menyeluruh. Hidup sehari-hari yang dikhususkan untuk melayani Tuhan.
Dengan kata lain, semua aktivitas manusia harus dilakukan dalam terang hadirat dan tujuan Allah di dunia. Dengan kata lain, bukan hanya ibadah, tetapi di luar. Pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, disinilah sekarang kita melihat bahwa pengantar yang sangat baik ini memberikan manfaat hikmat. Nah, bagaimana penerapannya dalam keluarga kita? Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, mereka itu lahir dengan rasa ingin tahu yang alami. Mereka ingin belajar. Sehingga sangat penting kita mulai memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak kita, cucu kita sejak usia dini. Mereka dapat mengingat janji-janji firman Allah yang luar biasa, bahkan menghafalkan kisah-kisah tokoh Alkitab, sebelum diisi dengan hal-hal lain. Dengan bertambahnya pengetahuan rohani, maka mereka mulai memahami apa itu dosa. Apa konsekuensinya dosa. Perlunya bertobat. Dan mereka dapat mendapatkan sukacita mempercayai Tuhan Allah. Dengan kata lain, kalau itu tidak ditanam sejak awal, ini akan membuat mereka menutup diri. Nah, permata hikmat yang dapat ditemukan, yang memberikan pengertian dalam berbagai situasi untuk menghadapi hidup sehari-hari, inilah yang dapat membuat orang itu gemar belajar. Dan gemar belajar itu tidak mengenal batas umur. Karena itu, ibu, bapak, saudara-saudari, marilah kita terus belajar kebenaran rohani yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Amsal ini. Agar kita makin bertumbuh, makin kuat di dalam iman, dan makin mempunyai hikmat kebijaksanaan ilahi. Sehingga kita dapat mengenal Tuhan Allah sepanjang hidup kita. Sehingga walaupun melalui gunung maupun lembah, kita tidak pernah khawatir. Ungkapan bahwa pengetahuan dan hikmat itu dilandaskan pada orang yang takut kepada Tuhan. Yang mempunyai rasa hormat, yang mempunyai rasa takut yang benar, yang selalu rendah hati. Dan frasa ini dihubungkan dengan baik seluruh kitab maupun Amsal secara khusus maupun secara seluruh buku. Di mana kebijaksanaan manusia sumbernya, pengetahuan sumbernya, rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Karena ini yang akan membuat hikmat manusia menjadi tidak ada bandingannya. Hikmat Allah tidak sebanding dengan kemampuan manusia. Orang yang paling pandai pun dalam dunia itu tidak ada bandingannya dengan hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, manusia yang terbaik pun dianggap bodoh. Dan apa yang Tuhan pegang, apa hasil yang di tangan Tuhan, itu tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian yang hanya bersandar pada hikmat dunia. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Dengan kata lain, malam ini kita telah banyak belajar. Biarlah dalam konteks perjanjian ini kita diingatkan pentingnya menemukan hikmat Tuhan. Nah, untuk itu saya yang akan mengakhiri seperti tadi yang saya katakan di dalam Torah. Jadi sekarang, hai Israel,
apakah yang dituntut Tuhan Allahmu darimu? Hanya untuk takut akan Tuhan Allahmu, untuk berjalan dalam segala jalannya, untuk mengasihi Dia, untuk melayani Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan untuk apa tujuannya? Untuk kesejahteraanmu sendiri. Marilah kita tetap membuka diri untuk diisi dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berilah agar hikmat-Mu tertanam di dalam hati kami. Agar kami boleh meresapi, menyimpan, dan mengamalkannya. Sehingga hikmat-Mu bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berilah agar kami mempunyai rasa hormat dan takut yang tepat. Yang berarti membenci kejahatan, yang lari dari kejahatan, dan tidak mau hidup dalam dosa lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.